dengan PKS, kami kan pernah didukung PKS ya 2014, 2019 ya. Nah, jadi Pak Prabowo saat ini bisa jadi presiden terpilih itu kan berkat doa-doanya sahabat-sahabat kami di PKS juga, ya nggak? Menurutnya, sosok yang mendoakan Prabowo jadi presiden kala itu ialah Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Meskipun Gelora menolak kehadiran PKS di koalisi Prabowo Gibran, namun demikian Gibran dan Gerindra siap menerima PKS. Ya, siap-siap saja PKS masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran, kecuali Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kita lihat satu teman Gibran yang membuka peluang PKS untuk bergabung di dalam pemerintahannya. Ya untuk sekarang semuanya masih cair lah, masih cair, bicarakan ya? Nanti lagi ya. Sementara Partai Gelora yang diwakili oleh Fahri Hamzah menolak dengan keras kehadiran PKS di dalam kabinet Prabowo Gibran. Jadi menurut saya persoalan teman-teman PKS adalah persoalan dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri, yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan, sehingga melompat saja kepada gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi, dan seolah-olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran, pendapatan, kesejahteraan sumber daya bagi partai, bisnis, perizinan dan sebagainya. Saya kira hal ini harus kita stop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Kelihatannya Fahri Hamzah menolak keras PKS untuk bergabung dan tidak menyetujui bahwa pemerintahan adalah untuk bagi-bagi kekuasaan dan untuk kesejahteraan partai. Namun demikian Gibran kelihatannya welcome kepada partai PKS. Demikian juga ingin berdiskusi dengan Megawati Soekarno Putri. Berjiwa besar antara Gibran dan Prabowo, tentunya ini sangat baik sekali untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia agar tidak terjadi friksi-friksi di dalam pemerintahan nantinya. Sekarang semuanya masih cair lah ya, dibicarakan nanti lagi ya, semuanya dirangkul, semuanya kita anggap teman. Nanti keputusannya nunggu keputusannya Pak Presiden terpilih. Artinya meskipun Gelora menolak tetap ada kesempatan buat PKS untuk gabung? Ya, waktunya masih panjang, semuanya masih cair, tenang aja, nggih. Tenang aja. Ya, wes ya. Gibran welcome alias menyilahkan PKS untuk bergabung di dalam pemerintahannya. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran adalah untuk menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa agar tidak terjadi konflik di internal ataupun di kalangan arus bawah. Mantap. Meskipun Partai Gelora menolak PKS santai-santai saja. Dan PKS menyiapkan kader-kadernya untuk mengisi di dalam kabinetnya Prabowo Gibran. PKS sudah berpengalaman baik di dalam ataupun di luar pemerintahan. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengaku partainya membuka peluang komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan PKS menyiapkan kader terbaik untuk memberikan kontribusi. Mau di dalam maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Bukan hal yang sulit ya? Ya, artinya kami sudah terbiasa. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh. Ini kan sudah selesai acara ya. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin di luar, ya. Jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga positif, di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar itu juga positif, nggak ada masalah. Kita nggak ingin berbuat lebih maksimal, dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Mahfud Siddiq adalah sekjen Partai Gelora menolak halus kehadiran PKS dikarenakan PKS tidak memberikan kontribusi untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam kampanyenya PKS selalu menyerang Prabowo Gibran. Saya sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju memiliki satu pertimbangan penting dan mendasar
kenapa kami keberatan PKS untuk bergabung ya, di dalam pemerintahan Prabowo Gibran ya. Karena memang dalam beberapa hari ini terlihat ada statement dari beberapa petinggi PKS yang berupaya merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Alasan pertama bahwa Prabowo Gibran dan juga Gelora selama ini mengembangkan narasi tentang perlunya menyelesaikan pembelahan atau polarisasi politik, perlunya rekonsiliasi. Oleh karena itu kami mendukung betul rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasca pemilu 2019. Nah, pada sisi yang lain kita lihat bahwa PKS misalnya, apakah itu unsur pimpinannya atau basis massa pendukungnya, itu lebih cenderung mengedepankan narasi politik identitas, politik polarisasi ya, yang justru itu sesungguhnya memiliki resiko berlanjut dan semakin tajamnya pembelahan yang justru ingin kita selesaikan pasca pemilu 2019. Semangat rekonsiliasi yang digelorakan oleh Prabowo dan Gibran, termasuk Pak Presiden Jokowi, ini sangat bagus sekali untuk mencegah polarisasi dan kebuntuan di dalam perpolitikan nasional agar pembangunan berjalan dengan lancar demi Indonesia 2024 ke depan. Sementara PKS mempertanyakan Gelora apa haknya melarang PKS bergabung ke kabinet Prabowo Gibran. Tambah rame saja. Ya. Orang yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh Sekjen lebih kepada bagaimana kemudian resistensi Gelora terhadap apa yang dilakukan atau apa yang kemudian suara-suara yang muncul dari pihak-pihak yang ada dalam partai kami. Seyogianya bahwa PKS sampai hari ini belum ada keputusan sama sekali apakah akan bergabung ataupun akan menjadi oposisi pemerintah. Yang pasti kami memahami bahwa kedua sikap PKS ini sendiri kan sudah, ya Mas, kalau melihat kan juga sebelum halal bihalal kan juga Sekjen PKS menyatakan bahwa ini hanya bagi-bagi saja, nanti juga PKS kebagian begitu ya. Yang lain udah kebagian, nanti juga akan ada waktunya PKS kebagian. Yang perlu saya ingatkan bahwa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu dalam rangka halal bihalal persiapan milad, sehingga selama ini seluruh partai ketika halal bihalal, seluruh pengambil kepentingan dalam partai politik itu juga ikut diundang, dan tidak ada gambaran, tidak ada pernyataan saya kira dari Sekjen menyampaikan bahwa silakan Presiden terpilih datang karena kita ingin koalisi. Nggak ada penyampaian itu. Yang disampaikan Sekjen adalah besok halal bihalal, ketika Presiden terpilih ingin hadir sebagai pimpinan partai, silahkan, terbuka, dan kami senang. Artinya nggak ada secara resmi disampaikan bahwa PKS akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Sampai saat ini sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa PKS belum menentukan sikap apakah menjadi bagian pemerintah dengan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran ataupun menjadi oposisi. Jadi yang disampaikan oleh Sekjen Gelora saya kira lebih kepada lebih kepada terlalu resisten dengan sikap dan gerakan berusuk saya kira. Oke, kita sudah tangkap maksudnya. Jadi di PKS sebenarnya belum ada pernyataan mau jadi oposisi atau jadi koalisi, tapi di Gelora juga kemudian itu haknya Pak Prabowo nanti kemudian. Kalau Anda melihatnya nih, Mas Umam, sebenarnya peluang untuk Gelora pun sekarang sebenarnya belum diajak juga kan sebenarnya kan. Untuk Gelora dan PKS lebih mana yang berpeluang untuk kemudian bisa diajak oleh Pak Prabowo?